Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Agus Yatika SPMN selaku dosen pembimbing 1, dosen penguji 1 dan 2 yang telah hadir pada malam ini untuk mengikuti sidang akhir. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajmir Indiani dengan NIM 21 26 2011 201, mahasiswi Teknik Industri Fakultas Industri Kreatif, Program Studi Teknik Industri, Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Usulan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja menggunakan metode hierarki di UMKM Pabrik Kerupuk Kurikulum Ciledug. Latar belakang penelitian, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan. UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, terutama di industri makanan sederhana seperti yang terjadi di pabrik kerupuk Kulim Ciledug. Selanjutnya, ada kurangnya kesadaran di kalangan karyawan yang tidak mengerti tentang alat pelindung diri atau APD, faktor keselamatan pada peralatan kerja yang digunakan, kurang safety, penggunaan fasilitas keamanan yang tidak digunakan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi selama pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, dari hasil observasi dan wawancara didapatkan data kecelakaan kerja pada bagian produksi tahun 2021 sampai 2023. Di antaranya yaitu ada beberapa, salah satunya pada bulan Juli tahun 2022 pada bagian cedera pernapasan dengan jenis bahaya sesak napas dengan aktivitas pekerjaan yaitu menyiapkan tepung untuk proses pengadonan dengan berdampak sesak napas. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi potensi bahaya kecelakaan kerja di UMKM Pabrik Kerupuk Kulim Ciledug. Yang kedua, bagaimana tingkat risiko dari kecelakaan kerja di UMKM Pabrik Kerupuk Kulim Ciledug. Yang ketiga, bagaimana langkah pengendalian risiko kecelakaan kerja yang efektif dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis dengan metode hierarki. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan cara mengidentifikasi potensi bahaya kecelakaan kerja di UMKM Pabrik Kerupuk Kulim Ciledug. Dan yang kedua, menentukan tingkat risiko kecelakaan kerja di UMKM Pabrik Kerupuk Kulim Ciledug yang dapat dinilai menggunakan metode hierarki. Dan yang terakhir, mengusulkan bagaimana langkah pengendalian risiko kecelakaan kerja efektif dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Untuk landasan teori yang saya pakai yaitu ada K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi dan menghindari pekerja dari kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu ada hierarki atau hazard identification, risk assessment, dan risk control adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan mengontrol risiko di tempat kerja. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan di sini yaitu metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan, melukiskan, dan menjelaskan serta menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin oleh seseorang atau suatu kelompok dalam suatu kejadian. Di sini ada kerangka konseptual penelitian. Yang pertama itu ada input. Input di sini berisi data kecelakaan kerja dan observasi serta wawancara dari karyawan. Yang kedua yaitu ada proses. Untuk proses di sini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama identifikasi bahaya. Yang kedua ada klasifikasi bahaya dan yang ketiga pengendalian risiko. Dan selanjutnya itu ada yang terakhir yaitu output. Output di sini yaitu untuk memberikan usulan perbaikan dan meminimalisir kecelakaan kerja. Di sini yaitu ada tahapan penelitian yang dimulai dari identifikasi masalah yang berasal dari studi lapangan dan studi literatur dengan diakhiri dengan oleh kesimpulan dan saran. Pengumpulan dan pengolahan data. Untuk pengumpulan data di sini yaitu
menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri yaitu dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber dengan menggunakan metode wawancara dan survei. Yaitu untuk selanjutnya kumpulan data di sini yaitu menggunakan data sekunder atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti dari buku, laporan, atau jurnal. Untuk pengolahan data di sini yaitu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada identifikasi bahaya atau hazard identification, yang kedua penilaian risiko atau risk assessment, dan yang ketiga itu pengendalian risiko atau risk control. Yang pertama yaitu hasil identifikasi bahaya. Dari 10 aktivitas jenis pekerjaan di sini, diantaranya yaitu beberapa memasukkan adonan ke pengukusan dengan jenis bahaya, tangan menyentuh kukusan dengan dampak luka bakar dengan kondisi asiden dan tingkat risiko high atau tinggi. Selanjutnya yaitu ada penilaian risiko. Untuk penilaian risiko di sini yaitu diantaranya beberapa yaitu memasukkan adonan ke pengukusan dengan jenis bahaya, tangan menyentuh kukusan dengan dampak bahaya luka bakar. Penilaian risiko di sini yaitu ada likelihood, severity dengan risk rating dengan keterangan high dengan skor 16. Selanjutnya itu ada upaya pengendalian risiko. Diantaranya yaitu penyangraian kerupuk dengan bahaya gangguan pernapasan dengan risiko terjadinya sesak napas. Nilai risiko di sini yaitu dengan nilai 9 atau dengan kategori medium. Untuk pengendaliannya di sini yaitu menggunakan masker karbon aktif, menggunakan exhaust fan atau ventilasi lokal, dan mengurangi waktu paparan. Penilaian risiko. Setelah penilaian risiko di sini yaitu ada 10 aktivitas, diantaranya pemotongan adonan. Dengan penilaian risiko yang sebelumnya dengan bernilai skor 9 dengan kategori medium. Untuk penilaian risiko setelah penilaian risiko dengan memperoleh nilai skor 4 dengan kategori low atau rendah. Analisis dan pembahasan identifikasi bahaya. Berdasarkan hasil identifikasi bahaya diketahui terdapat 10 aktivitas pekerjaan yang dinilai berbahaya serta menimbulkan risiko kecelakaan kerja terhadap para pekerja. Untuk yang kedua dari penilaian risiko di sini dengan menggunakan skala likelihood dan severity terdapat 5 aktivitas yang kategori risiko tinggi semuanya dengan skor 16. Dengan 4 aktivitas yang dikategorikan risiko sedang dengan skor 9 dan 2 aktivitas yang dikategorikan risiko rendah dengan skor 4. Yang ketiga yaitu ada pengendalian risiko. Untuk upaya pengendalian risiko dilakukan secara bertahap, mulai dari eliminasi atau menghilangkan aktivitas berbahaya. Yang kedua yaitu ada substitusi atau mengganti alat atau metode yang lebih aman. Dan yang ketiga merancang ulang area kerja. Yang keempat administrasi yaitu atau penyusunan SOP latihan keselamatan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan APD seperti masker sarung tangan, pelindung panas, sepatu safety anti-slip, dan lain-lain. Untuk kesimpulan di sini yaitu ada 3. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat sejumlah aktivitas kerja yang ada di UMKM pabrik kerupuk Kuryong Sidenok ini yang memiliki potensi bahaya seperti tertimpa bahan baku saat proses hingga gangguan pernapasan karena paparan debu dan asap. Potensi-potensi ini berhasil diidentifikasi melalui pendekatan sistematis terhadap setiap tahapan kerja. Dan yang kedua, metode hierarki ini juga digunakan untuk menilai risiko berdasarkan 2 aspek, tingkat keparahan atau severity dan kemungkinan terjadi atau likelihood. Dari total 10 aktivitas berisiko yang diidentifikasi diperoleh hasil risiko tinggi sebesar 4 aktivitas, risiko sedang 4 aktivitas, dan risiko rendah 2 aktivitas. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas memiliki tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah, sehingga memerlukan penanganan dan perhatian yang serius untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan terakhir yaitu untuk setiap risiko yang teridentifikasi, disusun langkah pengendalian yang bertujuan menekankan kemungkinan kejadian maupun dampaknya. Langkah yang dilakukan meliputi penggunaan alat pelindung diri atau APD, perbaikan cara kerja, dan peningkatan ventilasi, serta pelatihan bagi pendekatan ini yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Selanjutnya itu ada saran
Yang pertama, berdasarkan masih ditemukannya pekerjaan yang tidak menggunakan APD, disarankan untuk manajemen UMKM Provinsi Danau secara rutin memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, untuk menekan risiko kecelakaan kerja, khususnya risiko tinggi seperti luka bakar atau gangguan pernapasan, penggunaan APD harus diwajibkan dan diawasi secara ketat. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah kecelakaan akibat kondisi kerja seperti lantai licin atau ventilasi buruk, disarankan UMKM melakukan perbaikan infrastruktur seperti pemasangan lantai anti-slip di area basah serta peningkatan sistem ventilasi atau pemasangan exhaust fan untuk mengurangi paparan debu dan uap panas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.